Allahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, serta kita doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Bupati Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh guru saya, Ustadz kita, cukup bangga kita di Rokan Hulu. Beliau adalah sekarang menjadi sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hulu. Beliau ini seorang ustadz. Nama beliau adalah Muhammad Zaki. Setahu saya beliau ini bergelar LC Tamatan Mesir, seperti juga dengan Bapak Baihaqi Ad-Duha, Ketua Basnas. Betulnya itu ya? Ketua? Alhamdulillah. Kenapa disebut tadi LC? SSTP, LC-nya juga merambat. Mudah-mudahan selesai dari sekda besok berangkat ke Mesir lagi kuliah, biar macam Pak Baihaqi Ad-Duha, guru kita, kebanggaan kita semua. Pak Sekda ini orangnya ganteng, ramah, mudah senyum, makanya berat badannya terus naik. Beda dengan saya, Bapak Ibu, saya agak jarang tersenyum. Saya ini agak orangnya agak jaim, jaga image, maka badan saya kurus macam sekarang nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan biarpun tak bisa Ustadz sebutkan satu persatu, yang semua ini rupanya adalah yang duduk di hadapan kita, orang-orang yang mulia di hadapan manusia. Semoga juga dimuliakan di hadapan Allah dan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa seorang putih tadi di samping Pak bagian Esra? Karena itu yang mengundang saya. Jadi kalau beliau yang mengundang saya, enak saya ngobrolnya. Makanya berjarak sedikit dengan Pak Sekda. Maka saya bisikkan, "Cemana ini? Saya udah ngantuk nih," saya bilang. "Gas saja, jangan lama-lama, tetap segitu juga honornya," kata beliau. Maka ini tak lama-lama ini Pak, udah dikasihnya bocorannya. Aturan tadi kan disebutnya gas ini Bapak Ibu, tapi karena sudah disebut tadi, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kita muliakan dan kita hormati, para alim, para ulama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah. Beliau tadi luar biasa, rupanya berdiri pondok pesantren ini 1996. Yang memegang mikrofon ini sekarang lahir saja baru 1989. Tak berapa tahun saya lahirlah pondok pesantren ini. Semenjak saya lahir Bapak Ibu, sudah 34 tahun umur saya malam ini. Barulah hari ini, malam ini Bapak Ibu, sampai telapak kaki saya menginjak tempat ini yang disebut dengan Pasir Agung ataupun Kecamatan Bangun Purba. Setahu saya Bangun Purba itu daerah tanggung Pak Sekda. Maka saya hampir tadi belok ke sana. Untunglah diarahkan sama komandan kita dari Kesrani. Itu pun sinyal tak ada. Allahu Akbar pikirku. Hampir-hampir. Makanya tak bisa tadi ikut bersama buka puasa. Kami langsung jalan pintas saja. Begitu sampai, saya tengok di aula banyak makanan Pak Sekda, saya tak ke masjid lagi. Saya potong kompas bawa tim, masuk ke aula. Alhamdulillah, lebih mantap di sana bukaannya Pak Sekda ketimbang yang ada di Masjid Al-Fatah tadi. Mohon izin maaf saya Bapak Ibu. Itu hanya rezeki anak soleh kalau bahasa sekarang Bapak Ibu. Pak Sekda memberi kesempatan tadi kepada Ustaz diperkenalkan diri. Nama saya Bapak Ibu Joni Rangkuti. Saputra itu supaya jangan terlalu batak kali kedengaran, maka ditapak. Kalau di akte kelahiran dan juga di KK yang keluar itu hanya Joni Rangkuti saja. Saputra itu supaya agak enak saja kedengaran Bapak Ibu, maka dipanjangkan sedikit. Protokol memanggil tadi Joni Saputra Rangkuti. Gelarnya pun agak unik pula nih Bapak Ibu, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, itu lebih ngeri lagi. Sempat hadir Ibu Dinas Kesehatan hari ini atau Bapak, ini bisa kacau balau nih. Ini loncat pagar kawan nih bikinnya Bapak Ibu. Sekilas perkenalan, saya Bapak Ibu alumni dari Mustofawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun 2007-2008. 4 tahun saya ambil di
Universitas Mutiara Indonesia Medan, maka gelar saya menjadilah SKM. Kenapa Ustadz sebutkan bahwa Ustadz pernah di pesantren? Supaya Bapak Ibu kita semua yang mendengar ceramah ini tak ragu. Takutnya nanti Bapak Ibu mana ada cerita SKM itu ceramah pikirnya. Maka menjelaskan sedikit supaya agak tenang hati Bapak sama Ibu, termasuk Pak Sekda. Jangan sampai dimarahinya Kesra besok gara-gara ini Bapak Ibu. Kenapa kalian undang tausiah Ramadan pula orang SKM? Saya biarpun SKM, maka saya awalnya juga dari pondok pesantren Bapak Ibu. Kemudian saya bersama Pak Sekda dan kawan-kawan semua, ini ada tim dakwah kita. Yang pertama ini Pak Sekda yang paling besar ini apanya? Khasnya ini abang saya, lain ayah, lain omak, lain suku pula. Tapi support dalam dakwah luar biasa. Beliau ini namanya Bang Al-Masri. Berdiri dulu Abang Ganteng biar diperkenalkan dengan semua tokoh-tokoh hebat-hebat rokan dulu nih. Siapa beliau nih Bapak Ibu? Adalah konsultan Lempeng Kristal Provinsi Riau Bapak Ibu. Tinggalnya di Ujung Batu. Inilah orangnya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau musim lengkeng ini kami bawa tadi, insya Allah bulan Mei besok, kalau tak ada gagal panen, bisalah Pak Sekda beserta kepala bagian datang ke Ujung Batu Pak, kurang lebih 2 hektar beberapa titik adanya kebun kelengkeng kita di sana insya Allah. Untuk Pak Sekda kita pastikan gratis kalau tidak sampai 1 kilo. Kalau lebih 1 kilo tekor lebih suka. Insya Allah. Iya Bang ya. Alhamdulillah. Yang di samping beliau ini adalah Muhammad Yusuf MA. Ini tim bagian manajer dakwah. Beliau ini yang tahu menau tentang masalah jadwal kita. Kekurangan beliau ini cuma satu. Apa tuh Pak Ustaz? Belum dapat bini Bapak Ibu. Itu saja. Kalau duitnya belum cukup banyak ini. Ini baru pulang lagi umroh beliau ini. Penceramahnya saja belum umroh lagi. Ya belum umroh. Lebih sejahtera dia ketimbang saya. Dan beliau belum dapat jodoh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau malam ini ada yang berkenan, kita ta'arufkan dan insya Allah besok kita akan nikahkan insya Allah. MC sudah menikah? Belum? Oh marah nanti awak jangan lagi. Kupikir tadi belum, karena nampak masih muda kali itu maksudku tadi. Saya ini Bapak Ibu sekretaris umum, belum ketua lagi. Saya sekretaris umum IKMI Kabupaten Rokan Hulu. Apa IKMI itu Pak Ustaz? Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. 2 pekan lalu tim dari Kesra sudah turun. Kantor kita itu sekarang masih hak pinjam, diberikan untuk hak pakainya oleh Wakil Bupati yang ada di dekat komplek Masjid Syuhada. Beliau tak kita ragukan lagi kedermawanannya. Alhamdulillah Pak Sekda dan juga semua kepala bagian. Beruntung kita dapat wakil bupati macam Pak Indra Gunawan. Sudah 3 tahun terakhir Pak, alhamdulillah. Setelah selesai Masjid Syuhada, dibangunkan kami di komplek itu rumah untuk ustadz sampai malam hari ini Pak, gratis luar biasa, tinggal bayar listrik saja sampai sekarang. Berapa unit itu Pak Ustadz? Kurang lebih Bapak Ibu pastinya saya tak tahu. Yang jelas 20 unit ada itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada mungkin kesulitan dan sebagainya macam, tak tahan tinggal di pasir lagi, datang Ujung Batu gratis dikasih Pak Indra itu. Tapi hak pakai saja, tak bisa di situ anak pinak. Nanti setelah ada rumah pindah Bapak Ibu. Alhamdulillah orang dermawan seperti ini Bapak Ibu. Ini semua Ustadz sampaikan di awal ini, awal silaturahim yang baik. Pak Sekda menyampaikan, diperkenalkan semua kepala-kepala bagian dalam rangka tujuan safari ini. Hanya beginilah Bapak Ibu kita bisa bertatap muka langsung dengan para umarok kita. Doa kita semua masyarakat kepada umarok pemimpin-pemimpin kita ini, semoga mereka takut kepada Allah dan makin sayang kepada kita masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Berapa Ustaz Rangkuti yang mau sampaikan malam ini? 4 saja. Selesai 4 ini nanti makan kita Bapak Ibu kalau ada. Mana panitia? Ada nggak makannya habis ini? Ada lagi? Makan seekor saja. 4 saja. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, 84 dan 85 ada 4 di situ doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat bagus, sama-sama kita amalkan Bapak Ibu.
Tadi Pak Imam sudah banyak kali berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sudah biasa kita baca-baca, dan siapa yang melakukan tarawih tadi dengan benar, kemudian di sela-sela antara dua rakaat ke dua rakaat berikutnya, kemudian dia angkat tangannya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah istri beliau, siapa yang membaca ini penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan, maka kemudian dosanya diampunkan Allah di masa-masa yang lalu sampai malam hari ini Bapak Ibu. Tapi tadi begitu imam itu naik ke depan, Bapak Ibu, sudah ada yang mengeluh di belakang. Ini 8 rakaat atau 20 nih katanya. Ada pun yang tadi Bapak Ibu begitu. Ini sempat 20, kacau balau kita nih katanya. Tapi pas didengar tadi, rupanya yang pertama setelah dibaca Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, tenanglah hati bapak-bapak bagi yang paham. Berarti ini 8 rakaat cuma tarawih. Kalau sampai dibaca di awal tadi Al-Badrul Munir Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi, maka jam 12 selesai acara di Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu yang mengikuti, saya pun di ujung batu masih 2 versi di sana tarawih, ada 20, ada juga yang 8. Yang masalah Pak Ustaz 8 atau 20, dua-duanya benar. Yang tak benar itu sudah tak sholat, diajak-ajaknya orang tak sholat. Asik berdebat saja. Sudah selesai orang sholat tarawih witir, taqabbalallahu minkum. Mereka belum selesai lagi berdebat tentang masalah 8 dengan 20. Oh, ini Bapak Ibu seorang medannya pasekta sungsang otak orang seperti ini Bapak Ibu. Tak betul. Ikut saja. Ustaz pasrah saja tadi. Aku pasrah saja. Begitu ku dengar tadi Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Oh, udah tahu aku 8 rakaat nih. Enggak apa-apa nih begitu. Tenang saya Pak. Bapak yang di sebelah saya udah mulai khawatir dia. Kita kacau nih begitu. Sempat 20 kabur, gimana caranya? Pasti ada, pasti selesai acara, pasti absennya ini. Gimana mau kabur nih begitu gitu. Tapi itu prasangka saya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terbiasa mau 20 rakaat pun tak ada masalah, 3 witir tak ada masalah. Maka yang pertama minta sama Allah. Apa yang diminta Nabi Ibrahim yang mau kita contoh? Rabbi ya Tuhan, ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Haba Rabbi habli hukmah, ya Allah, berikan aku hikmah. Apa hikmah di Ustaz? Dalam tafsir Bapak Ibu adalah ilmu. Kenapa Pak Ustaz berat betul tidak sholat tarawih itu? Karena ilmunya tak ada. Situ saja masalahnya. Kenapa Pak Ustaz baca Quran itu baru 1 halaman, baru 2 halaman dibuka, begitu dibaca macam cacing gila, nampak tulisan Quran itu goyang-goyang, kurang-kurang mata nih Pak Ustaz. Tapi menengok handphone itu main TikTok sampai 2 jam tak ada masalah Pak Ustaz. Itu kira-kira Pak Ustaz gimana salahnya? Ilmu. Berapa banyak orang-orang yang berilmu Bapak Ibu mohon maaf, tapi ilmunya tidak sampai memberi hikmah. Maka kemudian ilmu itu hanya sekedar dipoles begitu saja tanpa bisa memberi manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Yang diminta Nabi Ibrahim bagaimana Bapak Ibu? Pertanda orangnya punya ilmu yang disebut dengan hikmah, maka ketika ilmunya dapat bisa merubah dirinya ke arah lebih baik dan juga bisa dia sampaikan kepada orang banyak. Inilah yang disebut dengan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu tengok ada orang hari ini makin pintar, makin monopohi saja kerjanya, itu bukan ilman nafi'ah. Ada orang makin pintar menyalah-nyalahkan saja kerjanya, itu bukan ilman nafi'ah. Mumpung hadir pejabat-pejabat yang hebat-hebat ini, maka kemudian Pak, saya izin maaf. Ini sudah jelas-jelas 12 bulan setahun dikasih Allah kesempatan, 11 bulan boleh berusaha siang dan malam. Hanya setahunnya diminta Allah untuk menutup PD rumah makan.
tapi begitu pun diakal-akalinya supaya dia tidak puasa, dan juga menurut perhitungan ekonominya tetapnya dipasangnya pasekta di depan itu tenda biru, tapi yang di dalam itu tak ada beda Ramadan di luar Ramadan, sama saja pesta pora. Di mana kejadian itu Pak Ustaz? Biarpun secara langsung mumpung hadir tokoh-tokoh yang hebat-hebat, tolong Pak Sekda kami terkhusus daerah kecamatan daerah Ujung Batu masih berani orang buka kedai di siang hari, padahal ini bulan suci Ramadan. Kutanya sama ayah sama omak dulu, kira-kira kalau ada orang buka puasa di siang hari Ramadan, yang paling besar dosanya yang buka kedai atau yang datang makan? Aku kalau saya jawab nih berarti aku ceramah nih. Coba Bapak, kira-kira kalau ada orang yang buka kedai nasi ataupun kedai minuman, intinya datang orang membatalkan puasa Ramadan, kira-kira yang buka kedai itu lebih besar dosanya atau yang datang makan ke kedainya? Jangan asal Bapak jawab, harus ada dalilnya juga, orang nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya jumpa dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, Al-Akhillau, ada orang-orang yang bersahabat di dunia, berkenalan, berteman akrab, mereka bersama terus di dunia ini. Yauma izin ba'duhum li ba'din, sebahagian mereka bagi sebahagian yang lain aduun. Besok di hadapan Allah mereka saling bermusuhan. Kenapa mereka bermusuhan? Karena di dunia ini berlomba-lomba melakukan maksiat Bapak Ibu. Yang satu meja domino, nanti di hadapan Allah kalian akan bertengkar di hadapan Allah. Yang buka puasa siang Ramadan datang ke kedai orang yang buka kedai siang Ramadan, mereka demi Allah akan bertengkar besok di hadapan Allah. Kalau sampai Bapak Ibu ikut pelakunya, maka moga-moga setelah disampaikan ini cepat bertaubat kepada Allah. Apa sebab? Nanti yang datang buka puasa di siang hari Ramadan meninggal sebelum taubat, dia akan datang tegak di hadapan Allah. Apa kata Allah? Kenapa kau tak puasa Ramadan? 12 bulan ku kasih, cuma sebulan aku minta. Itu pun siang hari, malam boleh kau makan nasi uduk lagi, tak bisa kau tahan lagi. Kata yang pengunjung, aku ya Allah, kalau tidak dibukanya kedainya, tidak akan kubatalkan pahala puasa, tidak akan kubatalkan puasaku. Bagaimana aku batalkan puasaku? Manis dingin tak ada, kemudian nasinya pun tak ada, tapi gara-gara dia buka kedainya, aku datang. Begitu aku datang, masuk ke dalam, ramai pula orang di situ. Maka kemudian ikut-ikutanlah saya duduk, ku pesanlah di siang Ramadan manis dingin, ku pesan pula nasi, makanlah dengan sekenyang-kenyangnya. Apa kata Allah? Mana yang punya kedai orang bangun purba itu? Contohnya Pak, ada di bangun purba gitu Pak? Gak ada ya Pak? Alhamdulillah. Tapi ragu pula saya Pak. Insya Allah gak ada ya Pak. Mantap. Dari ibu-ibu di belakang ragu pula saya. Rasa-rasanya ada kata beliau. Mudah-mudahan tak ada. Goyang Bapak Ibu. Goyang Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu bukan gempa, sebenarnya itu karena menggelegar ceramahnya Bapak Ibu. Tenang saja. Kalaupun mati kita di masjid ini nanti mati syahid insya Allah. Apa sebab? Lagi menceritakan ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ustaz bukan aku tidak takut, selagi masih begini Pak, tidak takut saya. Tapi kalau goyang sedikit lagi nanti saya dulu lari, saya paling cepat Bapak Ibu. Karena saya yang berdiri, Bapak masih tegak lagi kan? Aku langsung jebol nanti. Moga-moga, semoga Allah rahmati kita semua. Pak Babin seadanya di sini, Pak Korami pun ada di sini. Tenang. Aman yang mereka buat semua nanti itu Bapak Ibu. Mana nanti yang akan lambat-lambat Pak Polisi berdirinya naikkan saja. Intinya jangan sampai tertimpa bangunan. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada orang yang buka kedai siang Ramadan, kemudian datang orang ke situ makan, kata ayah Omar tadi, kata bapak, yang membuka kedai paling besar dosanya. Ketika ditanya Allah, kenapa kau datang ke kedai dia? Mana yang punya kedai? Mari. Ditanya oleh Allah, kenapa kau buka kedai? Maka kemudian apa kata dia? Saya ya Allah buka kedai, tidak pernah mengundang mereka dan
di depan PD saya tutupnya, di dalamnya mungkin ada aktivitas, saya tak pernah menempa surat undangan, saya tak pernah upload di media sosial, saya tak buat undangan. Tapi mereka yang datang ke kedaiku, aku tak bisa menjamin mereka selamat ya Allah. Kata Allah, malaikat, tangkap yang dua ini. Yang satu yang punya kedai pun tak benar, yang datang pengunjung pula tak benar. Pertengkar mereka berdua di hadapan Allah. Gara-gara kau buka kedaimu, batal puasaku. Gara-gara aku buka kedai pula, gara-gara itu kau datang, marah Allah sama aku. Kata yang datang, kalau kau tak buka, aku tak datang. Yang punya kedai ngomong juga, kalaupun ku buka, kenapa kau datang? Turi habita, campakkan malaikat dua orang di dalam neraka jahanam. Memang luar biasa. Orang-orang di dunia ini yang sama-sama bermaksiat, sama-sama tertawa terbahak-bahak, bebas rasanya, rata rasanya, bukan huluni, silakan saja. Tapi begitu kau mati besok sebelum taubat demi Allah, maka kalian akan bermusuhan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak bermusuhan siapa Bapak Ibu? Illal muttaqin, kata Allah dalam ujung ayat itu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di mana mereka itu? Pergi safari Ramadan sama-sama, baca Quran tadarus Ramadan sama-sama, pergi ke masjid sholat berjamaah sama-sama. Di dunia ini akrab betul mereka, tapi mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Meninggal Ustaz Rangkuti di besok, meninggal Pak Sekda besok, meninggal kawan-kawan semua di besok. Maka kita tegak besok di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Maka kemudian boleh saling bertanya, di mana kawan yang safari Ramadan dulu? Kalau Pak Sekda tak nampak Ustaz Rangkuti di besok di hadapan Allah, mana Ustaz Rangkuti itu ya Allah? Pernah dulu tahun 2023 satu hambar kami safari Ramadan, tak nampak dia di surga dia Allah. Kata Pak Sekda, mungkin karena dia berceramah banyak salah, banyak lupa, banyak dosanya, mungkin saja dia diterangkan Pak Sekda. Kata Allah, malaikat kau cek dulu, adakah Ustaz Rangkuti itu di neraka? Rupanya mohon izin maaf Pak Sekda, Pak Sekda baru di surga yang kedua, aku sudah ada di rang yang ketujuh Pak Sekda, insya Allah. Amin kan Ibu? Tidak ikhlas Bapak Ibu manfaatnya, tapi bagaimanapun juga amin, masuk surga di semua insya Allah. Amin. Makanya Bapak Ibu penting ilmu. Kalau sudah tahu kita ilmu pahala yang sangat besar. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban tak ada tarawih. Di bulan Syawal besok tak ada tarawih. Di bulan Zulqa'dah Dzulhijjah tak ada tarawih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tak ada tarawih. Jumadil Awal, Jumadil Akhir tak ada tarawih. Mutar 12 bulan dalam setahun, tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka kalau tahu dia ilmu keutamaan pahala orang yang sholat tarawih, maka dijamin legalitasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana, siapa yang tegak pada malam Ramadan. Apa salah satu dalam makna hadis itu? Sholat tarawih yang lain. Imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan keyakinan dan menghitung-hitung diri, muhasabah diri. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kalau dia melakukan itu penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka meninggal dia malam ini insya Allah tak ada perlu khawatir, karena dosa-dosa kita yang lalu sudah dimaafkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini Bapak Ibu, kalau besok ada masjid membuat tarawih safari Ramadan 20 rakaat, Bapak Ibu masih mengeluh atau tidak? Bapak mengeluh kalau dibuat 20? Kalau bisa Pak Ustaz, yang 8 itu sudah mantapkan itu. Nanti di rumah kita tambah lagi, kan begitu kira-kira. Alhamdulillah. Maka diminta, Rabbi habali, ya Allah berikanlah kepadaku, kata Nabi Ibrahim, ilma itu ilmu yang bermanfaat, hikmah dalam Qur'annya. Yang kedua baru dia minta lagi, ya Allah berikanlah wa alhiqni bis sholihin, dan jadikan dan pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Izin maaf Bapak Ibu begini, penting tak Pak Ustaz berkawan dengan orang soleh ini? Penting Bapak Ibu. Rugi-rugi sedikit keluar duit kita gara-gara ingin berkawan dengan orang soleh Bapak Ibu. Dan apa-apa keluar duit kita, traktir dia makan, traktir dia minum, asal mau dia berkawan dengan kita. Semua orang di dunia ini, baik yang di luar dari agama kita, berbeda akidah kita sekalipun Bapak Ibu, boleh
mereka. Tapi untuk memilih kawan akrab wajib hukumnya Bapak Ibu. Ibu kalau berkawan dengan orang yang suka gibah, maka kemudian hari ini ibu baik sama dia, hati-hati. Nanti kalau dia sering menggibah orang lain, maka kemudian berselisih sedikit dengan ibu yang akan digibahkannya kepada orang lain lagi. Berbahaya orang yang punya kawan yang berakhlak buruk. Aku berkawan dengan dia Pak Ustaz, makin banyak baca Quranku, pegang tangannya era-era. Aku berkawan dengan dia Pak Ustaz, makin banyak zikirku, pegang era-era. Aku berkawan sama dia Pak Ustaz, makin rajin majelis taklim, pegang era-era. Berkawan sama dia Pak Ustaz, makin banyak alhamdulillah amal-amal sunnahku. Rugi-rugi sikit kita Bapak Ibu. Harga teman seperti ini mahal harganya, teman di dunia dan mensyafaatkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, carilah malam ini kawan-kawan yang bisa membuat kita semakin soleh, semakin baik Bapak Ibu. Jangan cari kawan lagi yang paling buruk dari kita, makin hancur dunia persilatan di Bapak Ibu. Biarlah kebangun Purbani, kata Pak Sekda tadi, belum bisa aspal, tidak apa-apa. Yang penting hati masyarakatnya baik-baik. Daripada aspal itu mulus macam nanti ke daerah tempat-tempat lain, tapi hatinya busuk. Lebih bagus masyarakat ini dibina dulu, bagus hatinya. Nanti aspal itu menyusul saja, tidak apa-apa. Lebih banyak loh keberkahan orang-orang yang kampungnya tak aspal Pak Sekda. Apa sebab? Diuntungkan kita bapak-bapak ini tidak terlalu banyak macam kami yang di Pasir Kota dan Ujung Batu Kota. Harus banyak beli kosmetik sama bini kita masing-masing. Di sini sama semua kosmetiknya, mau apapun mereknya, semua sama. Asal sudah keluar rumah, mukanya kena debu semua, harus balik dibuat debu lagi. Barokah itu Bapak Ibu. Maka kalau bisa Pak Sekda, tidak usah dipikirkan dulu, biar saja dulu. Apa sebab? Karena ini juga bagian keberkahan. Orang bangun purba mau diaspal jalan ini atau dibiarkan saja? Mau diaspal atau dibiarkan saja? Tunjuk tangan yang bilang aspal. Nah berani kalian lah, ditengok sekda kalian aspal. Coba. Insya Allah kalau ada anggarannya, ini salah satu tempat pendidikan luar biasa. Di sana lagi ada pondok pesantren lagi. Alhamdulillah, makin bagus aksesnya. Insya Allah makin ramai santrinya besok. Kalau kamu 9 malam dia berdiri, sudah berapa ribu mungkin alumni yang dicetak di generasi setiap generasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka wajarlah hidup mereka barokah insya Allah. 2, sudah 3 kali aku ditengok Pak Esa. Lama kan ceramah dibikin dan kok sudah. 1 lagi dari ini. Waja'alli lisana sidqin bil akhirin. Targetkan di Bapak Ibu termasuk kita-kita yang dikasih Allah amanah dalam kehidupan ini. Waja'alli, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku lisana sidqin, buah tutur ucapan bil akhirin, tutur kata yang baik bagi orang-orang yang setelahku nanti. Apa bahasa Indonesia yang paling mudah dicerna Bapak Ibu? Ya Allah, berikan aku kesempatan mengisi hidupku ini, membuat sesuatu prestasi yang bagus, membuat sesuatu prestasi yang membanggakan anak cucu keturunanku. Biarpun aku sudah ditanam di dalam tanah, tapi orang masih mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah aku buat. Kalau sampai Pak Sekda dengan tanda tangannya membuat aspal Bangun Purba, maka kemudian orang Bangun Purba berkata, ini zaman Pak Sekda ini dulu, Pak Muhammad Zaki ini dulu yang tanda tangan, maka aspal ke tempat kami. Begitu Pak Zaki. Contohnya, ada takbirnya aku tengok, sampai situ saja lah. Aturan kan takbir tadi, supaya diserahkan Pak Sekda ini. Ulang sebenarnya. Inginnya kita besok setelah meninggal, waja'alli lisana fi sidqin bil akhirin. Ya Allah, kalau aku meninggal besok, beri kesempatan buah tutur anak cucu keturunanku. Begitu dia tanya nanti, siapa ayah engkau di Bangun Purba? Dengan bangga dia katakan, ayahkulah pengurus pondok pesantren itu. Bangga anak kita bercerita kalau kita sebagai ayahnya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Ini ada anak-anak ditanya kadang-kadang, ayah
Beliau sudah almarhum, yang kalian tanya-tanya lagi. Itulah di mana sawit orang yang masa belum dipanen tengah malam meminta saja kerja ayahku. Lalu kalian tanya-tanya sama ayahku dibangun kubur lagi, yang jelas kita berangkat lapang-lapang dari dalam kubur. Begitu ucapan anak kita ke kita besok, walat, tidak ada meninggalkan bekas sedikit pun. Ini sekarang perjuangan kita. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ukir sejarah. Hidup ini adalah kesempatan. Apa yang bisa dilakukan sesuai profesi masing-masing, usahakan kalau kita meninggal besok atau sebelum meninggal pun orang-orang sudah mengatakan bahwa kita pernah dikenal berbuat baik dan akan dilanjutkan anak cucu keturunan kita. Dan terbayang saya bagaimana pondok pesantren ini berdiri dan berapa santrinya yang sudah tamat, kemudian juga pendiri pondok pesantren ini. Kalau sempat tanahnya ini juga wakaf, kalau sudahlah mungkin almarhumah pendiri pertama, berapa banyak mereka dapat transfer pahala. Kalau mengaji anak-anak di pesantren ini, sekali baca mereka Fatihah, sejuk pahala itu mengalir dari pesantren Al-Fatah sampai ke kuburan ayah Umar yang pernah membuat sejarah dalam hidup mereka. Kita tidak lama-lama Bapak Ibu hidup ini. Sitin 60 tahun, wasabain cuma 70 tahun. Sedikit kata Nabi yang lewat. Manfaatkan Pak, mumpung masih bisa sampai hari ini. Ustaz Rangkuti jangan ngomong saja. Ustaz apa rupanya kesan yang baik besok akan diingat anak cucu. Saya Pak Sekda sekarang beserta kaum muslimin muslimat, karena mungkin diberi Allah sedikit ilmu saya bisa berceramah ke kabupaten ke provinsi lain. Kami sekarang sudah membuat channel YouTube namanya UJR Channel. Subscribe, like, and share. Sekarang promosi di Bapak Ibu. UJR Channel. Untuk apa itu Pak Ustaz? Bukan untuk mendapatkan duit, bukan untuk supaya viral sampai ke Jakarta ke TV-an ceramah. Itu adalah hadiah yang disediakan Allah kalau dapat. Tapi tujuan kami meninggal Ustaz Rangkuti ini besok, YouTube 100 tahun yang akan datang masih ada di dunia ini, maka anak cucu cicitku besok dia masih kenal dengan atoknya. Siapa Ustaz Rangkuti itu? Pernah dengar namanya? Di mana dia berceramah? Dibukanya besok www.youtube.com, berjumpa di situ UJR Channel. Rupanya saya sudah meninggal 100 tahun, tapi ceramahnya masih beredar di YouTube Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bantu saya, tolong ketikkan di YouTube UJR Channel, subscribe, like, and share Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau sudah saya yang ngomong Insya Allah itu dapat nanti malam di Seribu di Pak Yusuf. Tenang saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya Pak Ustaz mungkin tak berlaku lagi tanda tangan. Apa yang bisa Bapak lakukan? Kesan yang baik, kesan yang baik, kesan yang baik. Berbuat kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir yang keempat, waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, dari orang-orang yang mewarisi surga Jannatun Na'im. Penutup kaji, apa syarat surga Jannatun Na'im supaya bisa masuk? Dalam surah Luqman ayat 8, innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Beriman kita sudah alhamdulillah. Cuman penutup kaji ini, amal soleh ini yang agak-agak payah kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana amal soleh itu Pak Ustaz? Harus cocok, sesuai, seimbang Bapak Ibu. Makin rajin Bapak sholat, mestinya Bapak makin lembut ke anak bini. Itu baru soleh namanya. Kalau ada orang rajin sholat, kemudian sama bininya kasar betul dia, itu salah, bukan soleh Pak. Ada lagi kita ini aneh kadang-kadang kita di Paseka. Kalau teman satu kantor, baik kita. Nanti pas istirahat duduk di kedai kopi, kita bayari semua, minum kawan-kawan. Apalagi waktu baru gajian, begitu mau dibayar kawan, alah, tutup dompet, tak berlaku duitmu, duitmu saja. Royal dia sama orang lain, tapi sama bininya perhitungan yang luar biasa. Ini tidak soleh nih Bapak Ibu. Kalau sama anaknya kasar betul, tapi kalau sama kawan-kawannya di luar sana nongkrong lembut betul. Ini tak betul Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu Ustaz tunjukkan bagaimana orang tua ayah dan mama yang
Bapak Ibu termasuk Pak Sekda pulang nanti dari kantor, kemudian Bapak Ibu sudah sampai nanti depan pintu, kalau anak kita bagi yang punya anak masih mau dia datang berteriak, dia tinggalkan mainannya, dia tinggalkan kesibukannya, datang dia, ayahku pulang, omakku pulang. Itulah yang bilang hari ini Bapak Ibu, karena anak-anak sekarang sibuk main lato-lato dan handphone. Tapi saya sampai hari ini masih saya perjuangkan. Begitu mau parkir mobil, anak nampak saya klakson, langsung dengan bangga dia hadap mobil. Ayah mau parkir, ayah mau parkir, ayah saya pulang. Begitu penat berceramah, keringat mengalir menetes Bapak Ibu. Sekali teriakan anak mengatakan, ayahku pulang, maka hilang penat, hilanglah capek. Begitu dimatikan mesin mobil, saya tidak masuk ke rumah. Apa yang saya lakukan? 3,5 tahun umur anak saya nomor 2, saya langsung gendong dia, saya cium dia. Tidak ada lagi saya punya beban pikiran Bapak Ibu. Pertanyaan saya, ayah oma yang sudah Ramadan ke-12 sekarang ini udah dapatkah seperti itu? Kenapa Bapak Ibu diam? Masih bernapas kalian tak? Jangan Bapak Ibu dimaknai sholat itu hanya sholat saja. Kalau sudah rajin sholatnya, perilaku di luar sholat harus lebih lembut, harus lebih santun, harus lebih baik. Karena efek dari sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Jangan kasar-kasar betul awak sama bini. Sakit awak besok, apalagi kena gula. 2 pekan bapak besok sakit, apa kata dia? Tetapnya disuapinya pakai bubur besok, cuma nyuapinya disumpahin nama. Makan. Dulu tuh sehat kulit kali itu makan aja kerja, makanya kena gula. Mampus kau sekarang kan? Ya kan? Coba kalau bapak dermawan sama mereka nih, apalagi bulan Ramadan nih, agak kurang-kurangnya Pak nongkrong jam malam dengan kawan-kawan. Sengaja ceramah lama-lama supaya jangan ada nongkrong lagi nanti. Kemana gitu mengalir Pak Ustaz? Utamakan dulu orang tua kalau masih hidup, dan utamakan lebih dermawan Ramadan ini kepada anak bini di rumah. Jangan balik-balik sama kawan royalnya minta ampun. Sekali dulu 100.000 tak pernah ada perhitungan. Giliran bininya beli cabai ke pasar, diikuti yang pernah dari belakang, dicatatnya. Allah Akbar. Ini gak soleh namanya nih Bapak Ibu. Bagaimana? Ciri kedua orang tua yang berhasil punya anak Pak Sekda, kalau sampai Bapak Ibu pulang ke rumah, dia sambut nomor 1. Yang kedua, kalau dia tengok bapak sibuk mau tak sibuk, anak-anak tak mau tahu, tapi dia masih mau mengatakan, ayah, tunduk ayah dulu, jongkok ayah dulu. Untuk apa ini nak? Jongkok ayah dulu. Ayah jadi budak, aku mau jadi raja, aku ingin naik ke pundak ayah. Saya dengan almarhum ayah dulu, dan terhitung berapa kali saya naik di pundaknya, saya jadikan almarhum ayah saya lapang dalam kubur jadi budak. Ayo ya. Rupanya hari ini anakku juga perlakukan aku seperti itu, dan kemudian dia berkata, enak kali kalau ayah ada di rumahmu. Berceramah ini lama-lama saja saya pulang, ditunggunya. Karena kamu di tengah malam, mana ayah Pak? Lebih dekat dia ke ayahnya ketimbang omaknya, padahal omak yang menyusui, mengandung, melahirkannya. Tapi kasih sayang ada dalam diri kita bapak-bapak. Jangan sampai hilang gara-gara kesibukan bapak mencari kerja di dunia yang mana ini Bapak Ibu. Banyak orang Pak Sekda yang hilang kebahagiaannya, dia cari kebahagiaan itu di luar, kebahagiaan itu di rumah tangga hilang. Nengok bininya pun macam kuntilanak dia tengok, nengok anaknya macam tuyul dia tengok. Dan ada kebahagiaan dapat. Itu bukan kesalahan biniku. Kau selalu menuntut biniku Ustaz, sekarang udah punya 2 anak nih, tengok tua kan. Salah siapa tuh Bapak Ibu? Salah bapak. Kenapa tak bapak kasih dia modal? Makanya dia tua, makanya dia jelek. Gara-gara bapak yang tidak punya kemampuan tentang itu. Kalau sempat hadir Pak Bupati di Bapak Ibu, tengoklah istri dari ibu ketua kita, luar biasa, cantik terus padahal sudah tua. Kenapa? Modalnya banyak. Mesti Bapak Ibu contoh itu. Jangan banyak kita menuntutnya Pak Sekda. Ini tuntutannya selalu itu. Kenapa Bapak asupkan baru? Di sana Pak Ustaz ini mantap, lebih hijau rumput tetangga ketimbang rumput sendiri. Mulailah. Padahal yang di rumah itu dulu 25 tahun umurnya kau nikahi, dan kurang cantiknya anak dari seorang. 2 tahun menikah dengan engkau, maka luntur dia kau bawa untuk perombolan, makanya dia tua sampai malam hari ini.
Ini contoh saja nih, tak mungkin pas kita bawa ibu tumbuh di perdolan, kan contohnya saja Bapak Ibu. Jangan diajak anak-anak seorang tua Bapak Ibu, dititip dulu cantiknya itu. Kalau Bapak ingin cantik kembali, kasih modalnya. Setuju ibu-ibu? Allah Akbar. Angkat tangannya, setuju kira-kira? Allah Akbar. Ibu-ibu yang di depan, kacau kali ceramah ini pikiran gitu. Mudah-mudahan, ayo orang pewaris Jannatul Naim itu adalah orang-orang yang amal solehnya bagus, lembut dia dalam berperangai, sampai-sampai dijamin dalam hadis Usturiyah, Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa yang menyayangi yang ada di muka bumi, maka dia juga akan disayangi yang di langit. Artinya dia didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, 4 perkara inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada sedikit manfaat. Kesalahan kehidupan sebagai manusia, keterbatasan ilmu, tolong Ustaz Rangkuti ini dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kami yang paling jauh yang datang ini, kami tinggal di ujung Batu lagi. Sudah kami di ujung Pasir, di Batu lagi, tak ada di ujung itu lagi. Ini jauh kami nanti. Bapak-bapak dekatnya sini-sini kan? Kami jauh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nambah nanti baru kami tambah Bapak. Pasti betul kami. 3 orang kami lepas enggak. Kalau pakai serta mungkin lagi di lebaran kan begitu. Kalau bapak-bapak mau, tak pernah kami tolak tuh Bapak Ibu. Tidak usah kasihkan amplop. Nah, ada gunanya amplop itu sama kami. Isinya Pak Basnas begitu kan Pak. Komandan saya ini sampai sekarang masih bendahara UPZ Kecamatan Ujung Batu. Ini komandan saya. Makanya pas penyerangan tadi saya tengok-tengok, mana Pak Bayi Hakim? Apa hadir dia malam? Terus hadir dia apa mau ceramahkan nanti? Begitu aku pikir. Tapi beliau rupanya di sisi lain, kita doakan semua pejabat-pejabat kita ini, guru-guru kita ini, semua kita pernah bertemu di dunia, besok kita bertemu kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi